Oke semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi cetak label. Jadi aplikasi cetak label ini digunakan untuk mencetak label di printer thermal. Untuk Anda yang baru bergabung atau baru melihat video ini, ada baiknya Anda subscribe channel kami agar Anda tidak ketinggalan informasi terbaru seputar aplikasi yang Bapak atau Ibu gunakan. Oke, selanjutnya kembali lagi ke aplikasi cetak label. Jadi untuk tampilan aplikasi cetak label adalah seperti yang bisa terlihat di layar monitor ini. Di sini saya contohkan ada total 49.994 data yang terbagi menjadi 500 halaman. Jadi nanti untuk satu halaman, untuk satu view ini nanti terdiri dari 100 baris atau 100 data. Sehingga jika jumlah datanya 49.000 nanti ada 500 halaman ya. Halaman pertama, halaman kedua, halaman 3 sampai seterusnya ya. Di sini bisa kita input. Untuk menginput data satu-satu, di sini bisa kita tekan tombol baru, kemudian kita masukkan nomor identifikasi, dan tekan simpan, kita cetak. Ini saya contohkan untuk mencetak satu label atau satu data. Ini tampilannya seperti ini ya. Kemudian di sini kita bisa melakukan pengubahan data, bisa cetak label, kemudian misalkan kita ingin mencetak semua label, kita bisa klik tombol cetak label dan di sini kita pilih cetak label halaman ini. Berarti halaman satu ini yang terdiri dari 100 baris atau 100 data. Maka di sini akan tampil sebanyak 100. Jadi ini nanti akan terus bertambah sampai dengan 100 halaman. Satu strip dari jumlah halaman. Nanti kalau sudah sampai ke 100 halaman dia nanti akan berhenti. Kalau sudah berhenti berarti siap untuk kita cetak atau siap untuk di print. Kita tunggu. Nah, ini sudah sampai 100, baru ini kita lakukan print dan kita pilih printer yang kita gunakan. Misalkan nanti ingin cetak halaman kedua, kita klik tombol next. Nah, ini ada dua, berarti halaman kedua, kemudian kita cetak halaman ini. Jadi sekali cetak bisa kita atur itu maksimalnya 100 baris atau 100 data, tujuannya nanti agar aplikasi tidak lambat atau tidak lemot seperti itu. Kemudian di sini juga bisa kita cetak label terpilih. Cetak label terpilih berarti hanya cetak satu saja yang kita pilih. Misalkan kita pilih ini, ya, kita klik cetak label terpilih seperti itu. Jadi dia hanya akan mencetak satu label yang kita pilih saja. Kemudian di sini juga bisa kita hapus. Kemudian di sini ada import file Excel. File Excel ini bisa digunakan untuk mengimport data dari file Excel. Kemudian di sini kita buat template. Kita tekan template dan kita tunggu file Excel terbuka. Nah, ini file Excel sudah terbuka. Di sini tinggal kita isi nomornya, kita isi sesuai dengan jumlah data yang kita ingin input, kita import. Misalkan di sini contohkan 10 data, berarti 1 sampai 10. Nomor identifikasi misalkan seperti ini ya. Ini saya buat contoh acak saja. 10 data. Kemudian untuk spesifikasi bisa kita kosongi atau bisa kita isi terserah nanti. Kemudian kita simpan. Sini saya kasih misalkan import label. Simpan. Kemudian sini kita pilih open. Tadi judulnya import label.
import label. Kalau import label seperti ini berarti salah tadi ya. Kalau salah seperti ini, langsung saja kita kill lewat sini ya. Kemudian kita buka lagi aplikasinya. Kita coba import file Excel lagi. Open. Kita simpan di mana tadi ya? Import label. Oh, ini ternyata di file dokumen ya. Di file dokumen ya. Kalau sudah tampil seperti ini, langsung kita tekan tombol import. Jadi nanti kita tunggu sampai semua data terbaca. Kalau sudah terbaca nanti bisa kita import seperti itu ya. Nah, disini nanti akan bertambah. Coba kita tutup dan buka kembali. Nah, ini data yang telah kita input tadi sudah masuk di sini atau bertambah. Kemudian export file Excel. Ini tujuannya untuk mengekspor file Excel jadi data dari aplikasi diekspor ke file Excel. Nah, ini karena filenya cukup banyak, jadi saat ekspor file Excel nanti harus kita tunggu. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Ini sudah selesai, nanti akan muncul save as seperti ini. Kita beri nama seperti ini, kemudian kita klik simpan. Jadi saat ekspor ke file Excel, nanti ketika kita tekan tombol ekspor maka harus kita tunggu, karena untuk ekspor ini perlu proses seperti itu ya. Kita lihat di sini, ini sudah datanya 100 data ya. Di ekspornya itu per halaman yang tampil ini. Kemudian di sini ada setting label. Setting label ini digunakan untuk men-setting label yang kita punya. Di sini ada ukuran labelnya, bisa kita pilih ukuran label sesuai dengan satuan milimeter ya. Kemudian di sini ada background. Background ini bisa kita ganti backgroundnya. Jadi misalkan nanti labelnya itu dikasih kotak-kotak, berarti nanti kita ganti labelnya menggunakan background yang ada kotak-kotaknya seperti itu. Kemudian di sini ada control name. Control name ini kita pilih, jadi kita mau ubah yang mana nanti bisa kita pilih control name ini. Jadi label pertama kita klik ini ya, caranya kita klik ini. Nah, ini kita klik ini berarti ini adalah label pertama. Nah, ini berarti label kedua. Ini berarti label ketiga. Ini berarti label keempat. Jadi untuk mengubahnya
Nanti tinggal kita klik ini, kemudian kita ubah ini di captionnya itu ya, seperti ini. Untuk ukuran font tinggal kita pilih ini, kita isi misalkan fontnya 8, kemudian font name. Untuk mengubahnya kita langsung double klik saja. Misalkan kita ingin mengubah fontnya menjadi font apa, kita bisa langsung double klik. Di sini saya pilih misalkan fontnya Century. Nah, dia akan berubah menjadi font Century Gothic ya. Dan di sini ada left top alignment. Leftnya bisa kita ubah misalkan ini kan alignmentnya kan, kalau kita klik ini kan ada bordernya. Nah, itu terbaca alignmentnya center atau tengah. Kalau left seperti itu, right-nya seperti ini, dan centernya seperti ini. Kemudian posisi ini leftnya misalkan kita ubah menjadi 0, kemudian kita tekan enter. Nah, seperti ini, leftnya 0. Topnya ini kita bisa ubah misalkan ini posisinya mau diatur ke atas juga bisa, seperti ini juga bisa. Dan di sini saya 375, enter. Nah, seperti itu. Atau nanti bisa kita klik, kita drag juga bisa. Seperti itu ya, untuk mengatur posisi, datanya. Untuk bisa center itu bisa kita ubah di sini. Jadi untuk weight dan height-nya bisa kita ubah di sini. Misalkan ini baiknya terlalu banyak ya, bisa ubah misalkan menjadi 100, kemudian kita enter. Seperti ini. Ini juga misalkan terlalu banyak ya, bisa kita ubah 300. Nah, akan kelihatan kecil seperti ini. Ini saya buat center saja. Kemudian ini ada QR code 3. QR code 3 itu, nah ini kan ada QR code. Kita klik QR code, maka di sini akan berubah QR code. Nah, QR code itu nanti untuk value QR code ini bisa kita isi tagnya di sini. Jadi misalkan kita isi seperti ini, tanda apa ini? Tanda seperti ini, kemudian diikuti persen, terus identifikasi persen, kemudian tanda kurung lagi, tutup kurung, ya, tutup kurung lebih besar ya, seperti ini. Nanti dia saat dicetak akan menampilkan data identifikasi. Misalkan kita ingin menginputkan data selain data identifikasi, berarti ya kita langsung misalkan saya copy, misalkan ini tagnya kita buat 1 2 3 4 5 ya. Kalau seperti ini nanti berarti kalau dicetak barcode-nya maka yang tampil adalah tag 1 2 3 4 5. Jadi misalkan di tagnya ini kita kasih identifikasi seperti ini, maka ketika dicetak nanti tampilnya QR code ini akan tampil sesuai dengan nomor identifikasi yang diinput atau dimasukkan di sini ya, ini di kolom identifikasi ini. Begitu juga untuk QR code nomor 2. QR code nomor 2 ini juga sama. Ini kita bisa atur left, right, weight-nya ya. Ini untuk valuenya, tagnya ini bisa kita atur di sini. Misalkan ingin tampil sesuai dengan nomor identifikasi, berarti kita identifikasi. Misalkan ingin tampil dengan value lain, berarti kita tulis di sini, langsung di sini. Misalkan diisi website apa, seperti ini. Misalkan diisi dari halaman website. Seperti ini, berarti ini nanti ketika di scan maka akan tampil nilai dari Ijazah seperti itu. Ini QR code yang ketiga juga sama, dia akan tampil seperti itu.
Pengaturannya juga sama, QR code 3 ini ya, control name QR code 3. Ini kita klik QR code 3, maka tagnya bisa kita isi sesuai dengan teks yang kita pilih. Kemudian ini ada label nomor 5. Label nomor 5 ini misalkan di sini captionnya bisa kita pilih ya. Di label nomor 5 ini captionnya misalkan di sini kita caption kita isi dengan tanda lebih besar, kurang dari, persen, identifikasi, persen, lebih besar dari. Nah, seperti ini kalau diisi seperti ini, maka ini nanti akan mereplace atau terinput data identifikasi di kolom ini ya. Kalau kita inputkan dengan data yang lain, misalkan ya apa nomor, misalkan kita tuliskan dengan data lain juga bisa, nanti yang muncul juga data lain. Tapi ketika kita inputkan dengan simbol seperti ini, maka akan mereplace data yang ada di sini. Kemudian untuk voter, nah ini label 6 juga sama. Nanti kalau kita isi dengan identifikasi, maka akan tampil identifikasi. Ketika kita tampil dengan selain identifikasi, maka juga akan tampil selain dengan identifikasi. Kemudian di sini bisa kita pilih logo. Logo ya di sini. Kalau logo, ini logo ada 2 logo. Logo berarti di sini nanti bisa kita pilih. Misalkan saya kasih logonya misalkan seperti ini ya. Logonya misalkan pakai logo ini. Kemudian itu logo 1, kemudian logo 2. Kita pakai mana ini logo logo sama, saya pakai logo ini juga sama, nggak apa-apa ya, pakai logo ini. Nah ini akan tampil seperti ini. Kita bisa mengatur besar kecilnya melalui high dan weight seperti ini. Jika sudah, nanti tekan tombol simpan ya. Dan kita coba untuk cetak label. Akan saya pilih label ini saja. Label yang terpilih, saya tes cetak 1 label saja. Nah, maka akan tampil seperti ini ya. Jadi ini sesuai dengan yang kita input tadi. Ini terlapis dengan nomor identifikasi. Nah, misalkan nanti kita ingin menghapus logo, tidak pakai logo ya, tinggal kita ini saja, kita hapus, kemudian kita enter, dan kita simpan. Kita lihat hasilnya. Nah, ini logonya terhapus ya. Kemudian di sini untuk setting ukuran kartu ya, ini bisa kita perbesar ukuran kartunya, misalkan 8. Jadi kita enter ini. Nah, ini akan bertambah besar. Kita simpan, kemudian kita coba cetak lagi. Nah, ini akan bertambah besar. Oke, sekian untuk review aplikasi cetak label ini. Adapun nanti ada pertanyaan, bisa langsung menghubungi saya melalui nomor WhatsApp saya. Cukup sekian dan terima kasih.